Sesungguhnya politik itu untuk melayani kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi dan golongan. Hai sobat, sehat dan bahagia selalu bersama semua hal yang membuat hidup Anda begitu nikmat. Senikmat sajian bernama Jokowi, Megawati, dan Ganjar Pranowo. Banyak spekulasi bermunculan mengenai renggangnya hubungan Jokowi dengan Megawati gara-gara batalnya sepak bola usia 20. Bahwa hubungan Jokowi dan Megawati telah pecah kongsi. Spekulasi ini semakin menjadi-jadi ketika Jokowi menginisiasi, mengambil prakarsa untuk membentuk koalisi 5 partai. Semakin menjadi lagi ketika Puan Maharani mengatakan bahwa PDI Perjuangan ingin menjadi tuan rumah demi terbentuknya koalisi 5 partai itu. Sobat, dua fakta ini mengesankan adanya persaingan terselubung antara Jokowi dengan Megawati dalam memperebutkan pengaruh soal siapa yang menjadi kingmaker pada pemilu 2024. Sobat, keinginan Jokowi untuk menjadi kingmaker adalah hal normal. Dan berbagai langkah yang dilakukan Jokowi selama ini untuk menancapkan pengaruhnya sebagai kingmaker, menurut saya masih dalam koridor, masih sesuai fatsun politik. Ada 4 faktor menurut saya yang membuat Jokowi ingin menjadi seorang kingmaker. Pertama, Jokowi sedang memasuki fase bebek lumpuh. Beberapa bulan lagi kekuasaan Jokowi akan berakhir, sehingga Jokowi merasa perlu untuk menegaskan, untuk membuktikan bahwa pengaruhnya belum berakhir. Jokowi masih merasa perlu untuk menentukan arah politik ke depan. Dan yang kedua sobat, Jokowi berkepentingan agar penggantinya memiliki komitmen untuk meneruskan program-programnya, terutama kelanjutan ibu kota negara yang merupakan legasi Jokowi. Alasan ketiga sobat, Jokowi ingin menanam jasa kepada penggantinya sehingga ke depan bisa mendapat perlindungan politik atau dukungan politik buat anak dan menantunya yang sedang berkiprah di dunia politik. Dan yang terakhir sobat, Jokowi juga ingin menanam jasa kepada partai politik di luar PDI Perjuangan guna memperluas dukungan politik dari partai-partai politik lainnya. Namun apakah Jokowi akan mengambil posisi politik berseberangan dengan Megawati? Konkretnya mengusung calon di luar yang diusung oleh Megawati Soekarno Putri. Saya tidak yakin Jokowi akan mengambil langkah politik yang berbeda karena pertama sobat, Jokowi berutang budi. Jokowi sadar betul bahwa karir politiknya, karir politik anak dan menantunya berkat jasa besar Megawati dan PDI Perjuangan. Dan yang kedua sobat, Jokowi ingin mendapat dukungan penuh dari PDI Perjuangan untuk ke depan demi karir politik anak dan menantunya. Dan yang ketiga sobat, Jokowi sadar betul dampak yang akan diterima. Jokowi belajar betul bagaimana pengalaman dari seorang SBY yang dianggap berkhianat terhadap Megawati Soekarno Putri. Sobat, manuver politik Jokowi untuk menyatukan 5 partai ini bisa jadi sudah merupakan kesepakatan bersama dengan Megawati. Megawati dan Jokowi barangkali sepakat agar Pilpres cukup diikuti oleh 2 pasang karena bisa menghemat biaya, waktu, dan mengurangi potensi konflik. Dan apabila strategi ini berhasil, hanya akan muncul kubu PDI Perjuangan dan kawan-kawan dan kubu Koalisi Perubahan. Dan siapakah calon presiden yang akan diusung oleh kubu PDI Perjuangan dan kawan-kawan? Kalau kita lihat dari sisi elektabilitas partai, PDI Perjuangan masih unggul dari
Partai Gerindra. Sehingga dari sisi logika politik dan fatsun politik lebih masuk akal kalau calon presiden berasal dari PDI Perjuangan. Kalau kita lihat dari aspek elektabilitas calon presiden dalam koalisi besar partai-partai ini, ada dua calon presiden yang memiliki elektabilitas paling tinggi, yakni Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Namun sekali lagi kalau kita lihat survei elektabilitas Ganjar versus Prabowo, elektabilitas Ganjar masih lebih tinggi dan secara logika politik masuk akal kalau Ganjar yang diusung menjadi calon presiden. Dan bagaimana sikap Jokowi ketika harus memilih antara Ganjar dan Prabowo? Dari informasi yang saya peroleh dari banyak sumber, Jokowi sudah meyakinkan Prabowo untuk menerima kursi calon wakil presiden dan Prabowo sudah menerimanya. Prabowo loyal terhadap Jokowi. Namun pertanyaannya adalah apakah setelah kasus batalnya Piala Dunia usia 20, Prabowo masih setia atau Prabowo sudah berubah pikiran? Karena kalau kita lihat survei terakhir dari LSI, elektabilitas Prabowo pasca kisruh Piala Dunia usia 20 meningkat, sementara Ganjar relatif menurun. Apakah ketika melihat realitas ini Prabowo akan berubah pikiran? Segala kemungkinan bisa terjadi, sobat. Namun, apakah Jokowi ketika harus memilih antara mengusung Prabowo dan mengusung calon yang diusung oleh Megawati, saya masih tetap yakin, sobat, bahwa Jokowi akan memilih calon yang diusung oleh Megawati Soekarno Putri. Alasannya seperti saya kemukakan tadi. Intinya bahwa Jokowi tidak akan mengkhianati Megawati Soekarno Putri. Sobat, jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Jokowi dan Megawati pecah kongsi, menurut saya tidak seperti itu, sobat. Justru sebaliknya, Jokowi dan Megawati sedang membangun kolaborasi. Istilah kerennya, Jokowi dan Megawati sedang collab, sobat. Jokowi membuka jalan, merintis, sementara Megawati menuntaskannya. Dan apabila kolaborasi ini berjalan, maka potensi PDI Perjuangan untuk mencetak hat-trick pada pemilu legislatif dan pemilu presiden akan terbuka lebih lebar lagi. Oke sobat, terima kasih sudah menonton. Mari maju dalam berpikir, bersuara, dan menebar kebaikan demi Indonesia Jaya. Saya Bung Klau, sampai jumpa. Sesungguhnya politik itu untuk melayani kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi dan golongan.